Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKO Sola Gracia, sebaiknya sebelum kita tidur pada malam ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang ada di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang kedua. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tema renungan pada malam ini adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Efesus pasal 1 ayat yang kedua adalah menceritakan tentang kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia adalah anugerah Allah yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Karena Dia mau bawa kembali kepadanya untuk kembali memuji meninggikan namanya. Kasih karunia Allah adalah layak kita terima karena kita manusia berdosa. Dan diberikan Tuhan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Karena Dia Allah yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh segala sesuatu. Dan Dia berikan yang terbaik demi umatnya, tanpa ada tuntutan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Allah memberi kita damai dengan Bapa dan dengan sesama melalui Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada orang yang mengasihinya, yang sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada Allah. Dia memberikan damai dengan hidup kekal dan dengan memberikan sukacita kepada mereka yang mengasihi Dia, dan memberi sukacita kepada mereka yang melayani sesama melalui pelayanan dalam Yesus Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini, yaitu kasih karunia bukti cinta Allah yang dapat menyelamatkan umatnya. Allah menyelamatkan umatnya dengan kasih karunia-Nya dibuktikan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk membawa kita kembali untuk diselamatkan. Yang kedua, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera hidup dalam hubungan baik dengan Allah dan sesama. Inilah gambaran bahwa damai sejahtera itu ada hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang telah menerima kasih karunia itu. Dan yang ketiga adalah terima kasih karunia, hidup dalam syukur dan kasih. Adanya terima kasih dalam kasih karunia yang telah diberikan kepadanya setiap orang yang percaya kepada Kristus, dan dia melakukan kehidupan dan bersyukur dalam kasih anugerah yang melimpah dalam kehidupannya. Maka melalui hal ini
kita hidup dalam anugerah kasih Allah dengan cuma-cuma tanpa melakukan sesuatu syarat yang mengikat. Allah memberikan kebebasan bagi mereka yang setia dan taat dan tulus. Seperti Paulus dalam ayat yang pertama dia katakan, Kristus Yesus atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus. Di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa tulisan Paulus kepada jemaat Efesus, dia tuliskan untuk setiap orang percaya kepada Kristus mendapatkan kasih karunia yang tak terbatas bagi mereka yang percaya dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan dan meneguhkan Bapak, Ibu, dan Saudara sebelum Bapak, Ibu, Saudara tidur. Sehingga ketika tidur nyenyak, tenang, dan besok pagi kita bangun untuk mendapat anugerah itu dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Haleluya.